Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Selamat datang di channel kami, Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai lowongan di Dinkes DKI ya. Di sini Dinkes DKI sedang membuka pendaftaran rekrutmen tenaga profesional kesehatan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini sempat tadi pagi kita akan mengupload mengenai lowongan ini ya. Akan tetapi tadi linknya bermasalah sehingga kita bisa men-share hari ini. Jadi agak malam ya. Oke, untuk apa saja informasinya serta bagaimana cara untuk mendaftar, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya agar teman-temannya mengetahui informasi yang kita bagikan. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman langsung masuk saja ke Instagramnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta ya, di Dinkes DKI ya, di sini seperti ini. Nah, di sini ada uploadan yang terbaru ya di Dinas Kesehatan mengenai lowongannya. Nah, untuk lowongannya silakan teman-teman langsung masuk saja ke websitenya ini ya, atau link ini ya. Silakan teman-teman langsung telusuri saja linknya di sini, maka nanti akan ada tampilan awal seperti ini ya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan teman-teman yang pertama silakan langsung masuk saja ke link yang sudah ada di sini ya, yang dibuka. Kemudian nanti akan ada tampilan informasi awalnya seperti ini. Nah, di sini ada ada surat keterangan ini ya. Silahkan bisa dilihat surat keterangan istri atau suami atau orang tua wali ya, yang ini yang mengizinkan teman-teman semua untuk mengikuti rekrutmen ini. Di sini ada nama lengkap, kemudian di sini istri atau orang tua wali, kemudian di sini yaitu intinya mengizinkan bahwa teman-teman untuk ditugaskan di sini untuk perekrutan tenaga COVID ya. Dan di sini tanda tangan, jangan lupa untuk di-download. Kemudian yang selanjutnya di sini ada format dari surat lamaran teman-teman semua. Silahkan teman-teman tinggal mendownload dan nanti tinggal mengisi di sini ya, yang bertanda tangan di sini. Silakan diisi, kemudian tanda tangan lengkap dan nama lengkap ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada surat pernyataan ya. Silakan teman-teman bisa diisi juga di sini yang kosong dan di-download, dan silakan teman-teman bisa membacanya untuk teman-teman semua. Di ini silakan teman-teman untuk memasukkan nama lengkap dan jangan lupa untuk mengisi dengan materai ya. Boleh diketik dan bisa juga dengan tulisan tangan manual ya. Dan yang selanjutnya kita lihat untuk informasinya ya. Di sini pengumumannya lowongan yang dibuka oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Nah, yang pertama ada dokter spesialis paru di sini, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter spesialis anestesi, dokter oksigen, kemudian dokter umum ya. Untuk dokter umum sendiri di sini ada pendidikan dokter umum, kemudian diutamakan memiliki STR, kemudian di sini usia maksimal 50 tahun, kemudian diutamakan memiliki sertifikat ACLS dan ATLS, dan dapat bekerja sama dalam tim sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik. Nah, dokumen yang harus diupload, jadi teman-teman silakan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Nanti kita akan mengajarkan buat teman-teman cara untuk mendaftar di sini ya, untuk relawan nakes di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Nah, di sini ada yang pertama ada scan surat lamaran asli ya. Jadi yang tadi di awal silakan teman-teman download, bisa diketik atau tulis tangan. Nanti silakan kemudian di scan ya. Kemudian yang selanjutnya scan KTP asli, kemudian scan BPJS kesehatan yang masih aktif, kemudian scan asli ijazah atau ijazah profesi, kemudian scan asli transkrip nilai, kemudian scan STR asli, kemudian scan surat pernyataan, kemudian scan surat keterangan sehat dari instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada scan surat keterangan istri, suami atau orang tua wali ya, yang tadi kita di awal sudah bahas. Silakan teman-teman bisa diketik atau silakan teman-teman bisa nanti diketik kemudian di scan kembali dan nanti bisa diupload ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perawat ya, pendidikan minimal D3 keperawatan atau S1 profesi ya, diutamakan memiliki STR. Berarti buat teman-teman yang S1 keperawatan tidak ada salahnya untuk mendaftar.
Dan usia di sini kurang dari 40 tahun, diutamakan memiliki sertifikat BTCLS dan dapat bekerja sama dalam tim, kemudian sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik ya. Dan untuk yang harus diupload hampir sama ya antara yang lainnya, antara dengan dokter umum dan yang lainnya. Di sini ada scan lamaran, KTP, BPJS, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, STR, surat pernyataan, keterangan sehat dari pemerintah, kemudian surat keterangan istri, suami atau orang tua atau wali ya. Kemudian yang selanjutnya ada bidan. Di sini untuk pendidikannya yaitu minimal D3 kebidanan atau D4 kebidanan, diutamakan memiliki STR usia maksimal 40 tahun ya, jadi di bawah 40 tahun, kemudian diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kegawat darutan kebidanan atau PPGDON atau APN. Kemudian selanjutnya dapat bekerja sama dalam tim dan sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baiknya. Di sini untuk surat yang harus diupload hampir sama seperti yang tadi ya, yang dokter dan perawat. Dan untuk selanjutnya di sini ada apoteker, yaitu pendidikan S1 apoteker atau S1 farmasi atau apoteker, dan memiliki STR usia maksimal 40 tahun, dapat bekerja sama dalam tim, sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik. Untuk dokumennya harus diupload hampir sama seperti yang tadi. Dan yang selanjutnya ada radiografer. Jadi untuk pendidikannya sendiri D3 Astro, D4 atau S1 radiografi, D4 atau S1 radiognostik, kemudian memiliki STR ya, diutamakan memiliki STR, kemudian usia kurang dari 40 tahun, kemudian dapat bekerja sama dalam tim, kemudian sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik. Kemudian peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan, di sini ya pendidikan D3 atau D4 ke analis kesehatan, diutamakan memiliki STR usia kurang dari 40 tahun, kemudian dapat bekerja sama dalam tim dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik. Nah, di sini untuk diutamakan memiliki STR, jadi kalau diutamakan kan berarti teman-teman yang tidak memiliki STR bisa mendaftar ya. Jadi silakan teman-teman, tidak ada salahnya buat mendaftar ya. Masalah diterima atau tidaknya itu masalah belakangan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada teknik kefarmasian. Untuk pendidikan D3 farmasi diutamakan memiliki STR usia kurang dari 40 tahun, dapat bekerja sama dalam tim, kemudian sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik. Persyaratannya pelamar bisa teman-teman lihat di sini ya, warga negara Indonesia, kemudian berkelakuan baik, kemudian bersedia ditempatkan di rumah sakit rujukan COVID, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan, tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba dan sejenisnya, sehat jasmani dan rohani ya, nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi pemerintah. Dan di sini untuk mekanisme kontrak kerjanya sendiri di sini yaitu teman-teman bekerja per tanggal 1 Maret 2021 dengan masa kontrak terhitung dari bulan Maret sampai dengan Mei, yaitu 31 Mei 2021, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penempatan tenaga profesional kesehatan mengenai COVID, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi rumah sakit rujukan COVID dan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta ya. Besaran insentif tenaga profesional serta menjalani COVID sebagai berikutnya. Untuk dokter spesialis sendiri sebanyak besaran per bulannya sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian untuk dokter umumnya yaitu sebanyak 10 juta. Di sini untuk perawat dan bidannya 7,5 juta. Kemudian untuk tenaga medis lainnya yaitu sebesar 5 juta. Untuk tata cara mendaftar sendiri silakan teman-teman bisa membaca dan mencermati seluruh alur dari pengumuman ini, dan silakan teman-teman bisa untuk membaca. Kemudian selanjutnya peserta silakan untuk mengisi formulir pendaftaran dan atau mengupload file hasil scan dengan dokumen asli yang dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman silakan untuk men-scan kemudian membuat persyaratan teman-teman menjadi PDF ya, dengan sesuai dengan informasi jabatan. Adapun pengiriman berkas nanti teman-teman mengisi formulir pendaftaran yang nanti akan kita jelaskan ya. Di sini untuk pendaftarannya mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 21 Februari 2021 sampai jam 23.59.
Di ini untuk pelamar hanya boleh untuk melamar pada satu jabatan dan pada satu fasilitas pelayanan kesehatan. Dan di sini untuk dokumen yang harus diunggah yaitu yang pertama scan asli surat lamaran, kemudian scan KTP, scan surat BPJS Kesehatan, scan ijazah atau asli ijazah profesi, scan raskim nilai, scan asli STR bagi yang memiliki STR aktif ya. Kemudian scan surat pernyataan sesuai format yang terlampir. Jadi yang di awal itu sudah ada contoh dari surat pernyataan, silakan tinggal teman-teman download ya. Kemudian scan surat keterangan sehat dari instansi pemerintah, kemudian scan surat keterangan istri atau suami orang tua atau wali sesuai format yang terlampir yang di awal tadi ya. Untuk dokumen di sini persyaratan melamar opsional untuk diunggah adalah sebagai berikut ya. Khusus jabatan dokter, perawat, bidan diutamakan untuk dapat mengunggah scan berwarna asli sertifikat ACLS, sertifikat BPJS, serta pelatihan PPI, serta pelatihan kardiografi dasar, sertifikat kardio dasar, serta pelatihan intensive care atau sertifikat kegawat daruratan kebidanan. Silakan sesuai dengan profesi teman-teman semua ya. Surat rekomendasi dari atasan jika memiliki pengalaman kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan di sini untuk pelamar yang memenuhi syarat administrasi dan masuk dalam perintah kuota formasi selanjutnya akan dilakukan wawancara ya, dan dengan kompetensi bidang dan screening kesehatan. Ini untuk pendaftarannya sendiri tanggal 18 sampai tanggal 21. Kemudian untuk seleksi administrasi dan wawancara nanti tanggal 22 sampai 23 Februari 2021. Pengumuman seluruh seleksi nanti tanggal 25 Februari 2021 dan lapor diri ke OKPD masing-masing dan pemeriksaan PCR swab nanti tanggal 26 Februari 2021. Kemudian tanda tangan kontrak nanti tanggal 1 Maret 2021 untuk memulai teman-teman bekerja ya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan nanti akan diumumkan di kemudian ini ya. Kemudian ketentuan lainnya silakan teman-teman bisa baca di sini ya dengan mendownload suratnya ya, pengumumannya ya. Dan di sini ada contoh surat lamaran ya. Pilih satu, kemudian di sini ada contoh surat pernyataan dan di sini ada surat keterangan diperbolehkan oleh istri, suami atau orang tua wali yang bisa teman-teman di download di awalan tadi ya, di sini ya. Nah di sini ya, nanti surat keterangan silakan teman-teman tinggal mendownload. Nah untuk mendaftar teman-teman tinggal membuka di sini ya bit.ly yang tadi sini ya bit.ly, kemudian di sini tinggal teman-teman di next aja ya untuk pendaftarannya. Nah di sini silakan teman-teman untuk memilih jenis tenaga yang dilamar. Contohnya di sini teman-teman melamar bidan ya. Kemudian yang selanjutnya jenjang pendidikan teman-teman bidan atau D3 atau D4. Kemudian yang selanjutnya silakan teman-teman untuk mengisi nama lengkap teman-teman. Kemudian nama perguruan tingginya. Kemudian di sini program studi pendidikan ya yang terdera yaitu apa, kebidanan. Kemudian IPK yang terakhir, jadi silakan teman-teman untuk mengetikkan 3 kemudian titik ya, jangan koma ya, 90. Jadi di sini nilai IPK-nya silakan diisi titik, jangan pakai koma ya. Sebagai contoh di sini ya 3.08, maka teman-teman bisa mengisi 3.90. Kemudian tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Di sini saya cuma mencontohkan saja. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian nicknya ya, jangan sampai lupa ini nick teman-teman diisi. Kemudian nomor kartu BPJS, jadi nomor kartu BPJS silakan teman-teman isi, ambil BPJS teman-teman semua, silakan mengisi yang paling atas ya. Jadi ini saya contohkan saja. Kemudian nomor NPWP silakan teman-teman untuk mencantumkan nomor NPWP ya, karena memang buat teman-teman yang mendaftar di COVID harus memiliki nomor NPWP. Dan jika teman-teman belum mempunyai nomor NPWP silakan teman-teman bisa langsung menuju ke Dirjen kantor pajak ya, atau silakan teman-teman bisa mengisi secara online terlebih dahulu. Nanti teman-teman akan mendapatkan nomor dari NPWP ya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang
penghasilan di atas 4 nanti maka harus memasukkan NPWP. Kemudian yang selanjutnya di sini akun rekening ya. Jadi buat teman-teman nanti akan dimintai akun rekening, dan nanti yang gaji yang dari relawan ini yaitu sebesar dengan insentif teman-teman semua nanti akan dimasukkan di rekening teman-teman semua. Nah, di sini akun rekening teman-teman apa begitu ya. Contohnya BNI, kemudian nomor rekening. Nah, di sini paling penting jangan sampai lupa, silakan teman-teman memasukkan nomor rekening dari teman-teman semua. Contohnya BNI berapa, kemudian nomor rekening di sini ya. Karena memang nanti akan ditransfer secara langsung ke rekening teman-teman semua untuk insentif atau gaji teman-teman selama bekerja. Nah, alamat sesuai KTP silakan teman-teman langsung mengetikkan alamat teman-teman semua ya. Jangan sampai salah juga. Omerto Wonosobo. Kemudian di ini selanjutnya di sini alamat domisili. Jika teman-teman memiliki alamat domisili di Jakarta atau yang selain sesuai KTP silahkan isi, tetapi jika teman-teman hanya sesuai KTP silahkan isi dua-duanya. Nah, silakan yang selanjutnya di sini silakan bisa diisi untuk email yang sekarang masih aktif ya, @email.com. Selanjutnya di sini silakan buat yang mau mendaftar silakan mengisikan nomor telepon dari nomor yang masih aktif ya. Jangan sampai salah, yang di sini nomornya juga aktif dari WhatsApp ya. Dan yang di sini unit yang kerja yang dilamar. Jadi silakan teman-teman, di sini ada pilihan untuk teman-teman sekalian mau mendaftar di RSUD mana. Saya contohkan di sini teman-teman akan mendaftar di rujukan COVID RSUD Kramat Jati ya. Jadi di sini hanya boleh memilih satu unit kerja yang dilamar. Kemudian di sini selanjutnya teman-teman tinggal di next aja ya. Yang selanjutnya di sini silakan langsung saja untuk mengupload dokumen unduhan ya. Contoh di sini surat lamaran asli ya, PDF. Jadi maksimal filenya yaitu 5 MB. Jadi teman-teman yang sudah men-scan kemudian di press terlebih dahulu menjadi minimal 5 MB. Kemudian setelah di-scan tinggal teman-teman upload saja di sini ya semua surat lamaran contohnya yang tadi di awal, kemudian upload KTP asli ya, PDF. Jadi semua di sini menggunakan PDF, jangan sampai lupa. Kemudian tinggal teman-teman scan semua ya. Setelah itu next, dan seperti itu saja contoh dari melamar nanti akan finish, dan otomatis lamaran teman-teman semua sudah direkam dan tinggal menunggu dari panggilan untuk lolos tes administrasi ataupun wawancara, dan nanti akan diumumkan di website dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasinya. Dari sini buat teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisikan nomor HP yang benar ya, jangan sampai lupa, dan harus mencermati terlebih dahulu sebelum teman-teman melanjutkan di sini ya, next ini ya. Nanti ini untuk surat pernyataan bermaterai 10.000. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.